pada sesi kali ini kita akan mengadakan podcast pertama kita. Dan topik pada hari ini adalah nukleus. Baik, untuk narasumbernya sendiri ada Pak Leo. Boleh Pak silakan perkenalkan diri dulu? Halo teman-teman, nama saya Leo. Saya dari Delink Indonesia sebagai Business Development Manager. Selamat menyaksikan podcast ini. Halo, perkenalkan aku Venesia dan aku bakal menjadi tuan rumah di podcast kita hari ini. Oke, gini Pak. Delink punya namanya nukleus. Nukleus itu apa sih sebenarnya Pak? Mungkin boleh dijelasin untuk para viewers kita? Oke, Venesia, kita tahu namanya produk Delink ya. Di market Delink itu di Indonesia itu dari tahun 1986 di Taiwan, dan masuk Indonesia sendiri dia dari tahun 1996. Jadi sudah cukup lama. Nah, produk nukleus ini sebenarnya dari salah satu solusi produk Delink di enterprise buat di wireless. Jadi kalau kita bicara wireless solution adalah kita menggunakan produk nukleus. Gitu. Oke, baik. Jadi untuk nukleus ini hanya ada di Delink saja atau di kompetitor juga ada Pak teknologi yang nukleus ini? Oke, kalau kita bicara nama nukleus itu adalah mengikat ke nama Delink. Jadi Delink nukleus. Nah, secara produk yang selain luaran, kalau kita bicara solusi enterprise, kita bersaing dengan produk-produk Eropa yang lainnya. Jadi kita mostly solusi yang kita bilang adalah complete solution dari nukleus untuk wireless. Oke, baik. Mungkin bisa dijelaskan Pak, apa aja key feature yang ada di nukleus? Oke, sebenarnya key feature kita bilang tahu lah. Kalau kita bicara solusi enterprise buat networking, kita bicara wireless sendiri adalah dia punya sebenarnya bandwidth management. Kedua, terus kita juga ada yang namanya controller. Jadi gimana kita mengimplementasikan banyak access point dalam satu konfigurasi. Nah, terus kita punya zero touch provisioning, di mana kalau contoh nih masyarakat atau kantor membeli 100 unit access point, kan akan repot kan kita bikin satu-satu. Jadi kita menggunakan zero touch provisioning, satu konfigur, sisanya 99 bisa dilakukan blast. Jadi push konfigurasi. Oke, baik, dia cuma satu kali dan itu bisa untuk 99 access point ya Pak? Nanti satu sebagai main konfigurasinya, sisa 99 itu akan kita lakukan push konfigurasi dengan yang dari sisi main. Jadi main itu akan melakukan duplikat konfigurasi ke 99. Jadi itu menghemat waktu buat IT untuk mengkonfigurasi sisanya. Oke, baik. Nah, terus dari sisi controller Delink kita punya dua versi, yaitu virtual application ataupun hardware. Jadi kita punya dua macam controller, yaitu virtual appliance sama yang hardware appliance. Itu key feature yang bisa dibawakan dari sisi Delink nukleus. Oke, baik. Berikutnya Pak, ada namanya nukleus cloud sama nukleus connect. Apakah benar Pak? Oke, ya benar sekali Venesia. Jadi Delink sendiri punya dua macam controller. Jadi nukleus cloud kita bilang namanya cloud ya. Udah pasti kita manage by cloud ya. Nah, bedanya sama nukleus connect. Nah, kalau nukleus connect itu adalah on-prem solution dari Delink. Jadi kalau teman-teman selama ini kita mengikat ke banyak kan cloud manage ya. Nah, kalau teman-teman yang masih mungkin company yang masih melihat security itu penting, terus kedua SLA untuk monitoring itu juga penting, makanya mereka lebih milihnya on-prem solution. Jadi controller itu menggunakan on-prem di lokal, jadi bisa menggunakan VM, bisa menggunakan server, PC, ataupun hardware controller Delink. Jadi itu punya dua opsi, mau cloud ataupun on-prem solution, kita pakai nukleus connect. Jadi Pak, untuk yang connect ini dikonfigurasi oleh tim IT di perusahaan itu sendiri? Yes, betul. Jadi IT itu punya satu kelebihan kalau kita menggunakan on-prem atau local controller, yaitu dia punya menjaga security data. Pastinya gimana? Kita melihat konfigurasi itu kan menyangkut perusahaan punya networking ya. Ya, jadi kalau kita orang lain bisa tahu kita punya konfigurasi kan repotnya, nggak mungkin kita buka kan. Jadi untuk menjaga itu ya kita rekomendasikan adalah menggunakan on-prem solution. Nah, tapi kalau kita bicara balik lagi
Kalau D-Link juga ada cloud, apa D-Link nggak aman, nggak juga kan gitu kan. Tapi ya memang kalau memang beberapa perusahaan saat ini yang memang fokus banget dengan security sama SLA, dia akan memilih on-prem karena dia bisa manage sendiri, konfigurasi sendiri, dia menjaga secara SLA-nya juga bisa sendiri. Jadi dia sifatnya lebih ke arah confidence. Oke, baik. Jadi untuk Nucleus Connect kita di-maintain, diolah oleh tim IT kita sendiri. Sementara yang cloud itu dengan pihak ketiga? Bukan. Atau gimana? Ya, jadi kalau cloud itu kan mainnya tetap dari sisi D-Link gitu. Nah, nanti kita punya server di cloud yang kita jadikan sebagai controller itu. Oke, untuk pertanyaan berikutnya mungkin kita bahas ke benefit ya Pak. Apa aja sih benefit yang bisa diberikan oleh Nucleus kepada calon-calon customer kita di masa depan? Venesia, tadi kan saya sempat pertama kali bilang kita punya key feature ya. Salah satunya ke bandwidth management. Nah, bandwidth management di sini adalah kita bisa mengatur namanya bandwidth kita punya internet ya. Contoh namanya saat ini kita langganan 100 MB. Nah, 100 MB ini apakah kita bisa open buat semua orang? Sangat bisa. Tapi kalau kita open buat semua orang, akan jadinya apa? Semua akan pakai. Jadi kalau semua pakai, jadi kita nggak bisa prioritas buat siapa sih. Nah, paling gampang kita pakai contoh, kita punya namanya direksi kan, punya CEO lah, pasti owner segala macam. Terus kita punya manajer, kita punya supervisor, punya staff kan. Nah, gimana kita mengatur 100 MB ini dibagi ke masing-masing. Contohnya direksi, dia bisa pakai internet paling besar. Contoh kita kasih 100 mega, benar full kan, dia bisa apa aja. Prioritas mereka dong. Nah, terus kita punya manajer, kita mau bandwidth manajemen kayak contoh, kita mau bandwidthin mungkin 50 buat manajer, sisanya buat staff atau mungkin buat guest segala macam. Kita bisa lakukan bandwidth management seperti itu. Atau mungkin kita mau bikin seperti SSID A bikinnya adalah 10 MB, SSID B 20 MB dan seterusnya. Jadi itu sangat membantu buat perusahaan untuk mengatur bandwidth saat ini. Terus D-Link itu punya key feature juga Venesia. Jadi kita punya namanya self healing. Nah, kita namanya self healing fungsinya gimana cara kerjanya sih? Contohnya kita punya ada 4 access point di satu kantor. Nah, tiba-tiba satu access point mati, kita nggak tahu nama elektronik ya. Nah, sangat rentan sama listrik. Jadi kalau satu mati, 3 ini kan nyala. Nah, 3 ini akan membesarkan secara power, secara otomatis mengcover blank spotnya. Wah, keren gitu. banget. Jadi orang-orang yang tadi cover dari access point 4 atau mungkin yang mati itu bisa connect ke sebelahnya. Itu otomatis Pak? Otomatis. Itu jadi, ada hubungan sama password yang sama atau mungkin access point yang sama atau gimana? Ya, kita pasti iya. Kita namanya kita sebutnya D-Link itu punya feature namanya roaming. Jadi dia bisa lakukan heartbeat. Jadi kalau contoh ada satu access point yang mati, dia bisa mendetek bahwa satu ini mati. Nah, pada saat dia mati ini, yang sisanya itu akan membesarkan powernya. Jadi mengcover blank spot. Gitu. Nah, terus sisa yang lainnya sebenarnya banyak feature yang lain. Nah, kalau yang paling saat ini dipakai, mungkin kita tahu namanya Captive Portal ya. Captive Portal ini D-Link juga support dan itu adalah bawaan bisa sampai buat buat guest atau mungkin kita buat front desk management atau mungkin kita bisa buat perusahaan kayak hotel gitu bisa lakukan Captive Portal seperti login via Facebook, Gmail, Twitter dan sosial media lainnya. Nah, itu sangat membantu sih kalau di hotel. Kalau kita pergi ke hotel pasti kita tanya apa? Minta passwordnya dulu. Oh, ternyata banyak banget ya fitur yang di-provide oleh Nucleus dari D-Link. Tapi untuk sisi security-nya gimana Pak? Oke, kita bicara security, D-Link sudah melakukan provide, ya. Jadi D-Link juga sangat concern untuk masalah security. Jadi D-Link sendiri sudah menggunakan namanya support WPA3 Enterprise. Jadi kedua kita juga sudah end-to-end encryption. Jadi data itu data encrypt. Terus kita juga ada namanya user remain private. Jadi apa yang kita konfigurasi adalah dicatat di Nucleus saja, tidak akan disebar kemanapun. Nah, sekali lagi teman-teman tidak akan disebar kemanapun. Jadi tenang aja ya teman-teman. Oke, baik. Mungkin untuk pertanyaan terakhir, hal apa sih yang mungkin Bapak ingin sampaikan ke teman-teman mengenai Nucleus dari D-Link? Oke,
Nah, teman-teman, kalau kita bicara nulis Nucleus wireless solution dari D-Link, nah kita punya Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, Wi-Fi 6 lah kita bicara saat ini, dan juga D-Link punya solusi yang ini kan sifatnya enterprise, jadi kita warantinya adalah limited lifetime warranty ya. Limited lifetime warranty. Dan juga teman-teman yang buat yang saat ini beli hardware, ternyata tiap tahun harus renewal, D-Link tidak ada. Wow. Itu menghemat buat teman-teman kalau yang mau hemat biaya tahunan buat supaya tidak ada renewal. Kalau D-Link waranti hardware limited lifetime termasuk troubleshooting juga. Gitu. Baik, jadi udah limited lifetime. Kita juga bisa invest di D-Link karena sudah tidak ada renewal tahunan lagi ya. Ya. Oke, mungkin sekian aja. Mungkin ada tambahan lagi, Pak? Cukup sih, terima kasih. Oke, baik, sekian podcast kita hari ini. Bila ada pertanyaan lain atau topik yang ingin teman-teman request untuk kita bikinkan, bisa chat aja di bawah ya. Nanti kita bikinkan di podcast berikutnya. Teman-teman jangan lupa like, subscribe kita punya sosial media ya. Bye-bye. Bye.